Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan tema tentang aku dan keakuan di dalam Islam. Menurut aku, hal ini perlu kita bahas lebih luas karena lumayan rumit sebenarnya. Bagaimana kita mensikapi antara aku dan keakuan? Maka di dalam video pendek ini saya akan mencoba mengulas lebih luas tentang aku dan keakuan tersebut. Para sahabat semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa iblis adalah ahli ibadah, dia juga ahli zikir, bahkan iblis juga sangat dekat dengan Allah SWT, tetapi masih memiliki keakuan. Dia tidak bisa lepas dari keakuannya. Dia berkata, "Aku lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Mengapa aku harus sujud kepada Adam? Aku juga lebih suci karena diciptakan dari api. Kenapa harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah?" Selain itu juga banyak contoh-contoh yang lain seperti Fir'aun. Dia bilang, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Kemudian Namrud juga mengatakan, "Aku yang menghidupkan dan mematikan orang-orang." Maka di dalam tauhid kita diajarkan untuk tawadhu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergelincir di dalam keakuan diri. Para sahabat semua, selain dari contoh-contoh tersebut, sesungguhnya masih banyak keakuan-keakuan di dalam diri manusia sekarang ini. Meskipun mungkin tidak mengaku Tuhan seperti contoh tersebut, tetapi sifat keakuan akan menjadi penghalang yang sangat besar di dalam kehidupan spiritual manusia. Aku adalah aku, kembali kepada Allah adalah hakikat tujuan semua makhluk. Maka mengenal Allah adalah bagian paling penting di dalam perjalanan tauhid. Sesungguhnya Allah merahasiakan dirinya dari mereka yang kotor hatinya dan tidak beriman kepadanya, dan Allah pun membuka pintu-pintu kepada mereka yang beriman dan yakin kepadanya. Dan salah satu pintu yang bisa kita kenali di sini adalah sifat, di mana sifat tersebut yang bisa menjadi penghalang untuk lepas dari keakuan. Aku adalah aku yang selalu diselimuti dengan kekukuhan. Ini adalah salah satu sifat. Di dalam sifat ini sama dengan sifat anjing. Kepemimpinan sama dengan sifat harimau. Berkuasa sama dengan sifat serigala, merasa memiliki sama dengan sifat banteng, kepunyaan sama dengan sifat ular, kemudian kemauan sama dengan sifat babi. Para sahabat semua, jadi sifat-sifat tersebut sewaktu-waktu bisa memberontak terhadap jalan ilahi diri. Subhanallah. Mari kita kupas satu persatu sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat anjing yang merupakan sifat kekukuhan. Apapun yang diperintahkan oleh sang majikan pasti akan dilaksanakan sampai berhasil. Kekukuhan memegang perintah. Para sahabat semua, bukankah sesungguhnya tiada yang harus dikukuhi di dunia ini? Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah fana. Kemudian harimau adalah sifat merasa mampu memimpin segalanya ketika dia lapar. Jadi terkadang seseorang yang lapar itu sifat aslinya terlihat. Kemudian selanjutnya adalah sifat serigala, adalah sifat menguasai dunia. Para sahabat semua, pada saat malam hari tiba, pada saat semua makhluk
sedang tertidur, maka serigala itu merasa bahwa dialah sang pemimpin segalanya dalam kegelapan. Kemudian selanjutnya sifat banteng adalah merasa memiliki, termasuk itu memiliki hak orang lain. Selanjutnya sifat ular adalah sama juga merasa memiliki, sehingga sulit untuk mengontrol diri. Seperti contoh, bukankah ular itu tidak memiliki kaki? Tetapi mengapa dia merasa memiliki kaki dan bahkan larinya bisa lebih cepat dari makhluk yang memiliki kaki? Kemudian selanjutnya adalah sifat babi, adalah kemauan yang begitu kuat, sangat sulit untuk dikontrol di dalam kehidupan ini yang tidak bisa terkendali. Dan tentunya kemauan tersebut, kemauan mereka adalah sesuai dengan kehidupan si babi yang cenderung kotor. Dan pastilah kemauan tersebut adalah mengarah kepada hal-hal yang menjijikkan. Para sahabat semua, tentunya masih banyak sekali sifat-sifat lain dari hewan. Mengingat banyaknya hewan-hewan yang ada, dan bisa dikatakan semua itu bisa mewakili sifat manusia. Oleh karena itu, untuk mengontrol semua itu adalah diperlukan kontrol diri. Kontrol adalah salah satu kunci, sehingga kita harus benar-benar berhati-hati di dalam melangkah. Dan kontrol itu sendiri adalah ibarat sebuah tali. Sebuah tali yang mampu mengikat dari simbol sifat-sifat binatang tersebut. Aku adalah aku, di dalam diri selalu dimurnikan oleh kasih, sehingga yang mendekat tanpa kasih, maka tertolaklah dan akan kembali menjadi lebih buas dari sebelumnya. Kemurnian merupakan tali, bukan tali yang mengikat, tetapi tali itu sendiri yang mampu memanjang dan juga menjauh, tetapi bukan berpisah sekalipun, tetapi masih dapat terikat. Dan tali itu adalah tali kasih. Aku adalah aku sejati, bukanlah kefanaan, bukanlah fata morgana. Aku selalu ada, rahmat semesta, tiada dapat hilang, kekal abadi di dalam keadaan apapun. Apakah aku dapat melepaskan diri dari aku? Dan aku yang menjaga aku, karena aku saat ini terikat dengan sang aku. Ketika hidupku terasa hidupnya zat, menyatu memasuki jiwa adanya zat yang kuasa melindungi jasadku, menjalankan keinginanku, menentukan keimananku, menjaga keluhan budiku, menunjukkan jalan yang benar, menemukan adanya zat yang agung, yang suci, yang wisesa, hingga perwujudan yang esa. Maka temukanlah arti sejati, hakiki ajaran kebenaran. Kemakrifatan adalah keyakinan nyawiji ketauhidan. Manunggaling kawula Gusti, nyawiji jiwa, raga, ruh, nyawa, serta badan gaib alam sejati. Para sahabat semua, ini adalah sepenggal pernyataan Allah kepada manusia, bahwa Allah berfirman di dalam surat At-Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dan dinyatakan juga bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Para sahabat semua, semoga ini bisa menjadikan perenungan di dalam khasanah spiritual kita, sehingga kita mampu lepas dari keakuan dan satu kondisi dengan sang aku. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.